Menari di bawah bintang. Dahulu kala, di kota yang bernama Sotong, hiduplah seorang gadis kecil bernama Gina. Gina tinggal bersama orang tuanya yang sangat menyayanginya. Tapi, suatu hari yang menyedihkan, orang tuanya pergi bekerja dan tidak pernah kembali. Gina patah hati dan sendirian. Tapi, dia tetap bangun setiap hari membereskan kamar dan menggosok gigi, dan pergi ke sekolah. Gina takut, tapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa tidak ada anak yang sendirian. Semua anak yang dibuat untuk hidup sendiri memiliki peri pelindung yang mengawasi mereka sepanjang waktu. Setiap hari ketika Gina pergi ke sekolah, para peri pelindung akan membersihkan rumahnya, ratakan bantalnya, dan atur ulang barang-barangnya. Sesekali, Gina akan menemukan kursi yang tidak pada tempatnya, atau tempat tidur yang lebih bersih daripada sebelumnya. Tapi, tidak sekalipun dia berpikir bahwa itu adalah pekerjaan para peri. Itu karena meskipun peri merawatnya dengan cara yang halus, mereka tidak diizinkan untuk mengurangi masalahnya. Gina harus belajar dari kesulitannya sendiri dan menjadi orang yang kuat. Tahun-tahun berlalu dan terlepas dari kesulitannya, Gina tumbuh menjadi gadis muda yang bijaksana, murah hati, dan percaya diri. Dia tidak pernah tahu tentang pelindungnya yang telah tumbuh menyukainya dan bangga dengan Gina. Halo Gina, siap untuk pergi ke bengkel? Sekarang siap seperti biasa, Flo. Ini adalah Florence. Dia adalah sahabat dan bantuan terdekat Gina. Florence dan Gina bekerja sama di bengkel membuat kerajinan kayu dan menjualnya untuk kebutuhan hidup mereka. Selain itu, Gina yang berbakat juga membuat pot yang indah dan lukisan yang mengagumkan. Meski penghasilannya tidak banyak, Gina senang ya. Ya, hari ini sungguh buruk. Aku tidak menjual satu pot pun. Oh tidak, apa-apa, besok adalah hari yang lain. Mengapa kau tidak pulang dan kita bisa makan sup yang enak? Kata Gina. Katakan, apa kau bersemangat dengan ulang tahunmu besok? Aku yakin burung akan bernyanyi untukmu seperti setiap tahunnya. Oh, semoga besok bisa saja. Setiap tahun sesuatu yang aneh terjadi, itu membuatku takut. Oh, ayolah, orang akan melakukan apapun agar burung bernyanyi di hari ulang tahun tapi mereka hanya bernyanyi untuk sang putri dalam cerita tertentu saja. Yang tidak diketahui Florence adalah bahwa Gina adalah putri para peri. Kau lihat para peri dan makhluk manggis bangga dengan Gina, sehingga mereka menerima Gina sebagai putri mereka. Dan ulang tahun Gina dirayakan oleh mereka semua, tapi Gina tidak tahu tentang ini. Yang dia lihat hanyalah fenomena aneh di hari ulang tahunnya. Baiknya anggap saja para peri burung dan makhluk gaib tidak melakukan pekerjaan yang baik dalam menyembunyikan cinta mereka pada Gina. Namun seiring dengan begitu, banyak cinta dan kasih sayang seringkali muncul kecemburuan, dan ada seseorang yang sangat iri dengan Gina. Aku sungguh membenci kau, Gina. Aku adalah Raja Side, dan semua peri menghormati manusia daripada aku. Sangatlah memalukan, ulang tahunnya akan segera tiba. Mengapa kita tidak akan melakukan kunjungan jahat padanya? Kita adalah jahat, kau tidak perlu mengatakan kunjungan, kata Raja Side. Selamat pagi burung, bagaimana kau tidak pernah lupa ulang tahunku? Itu luar biasa, tapi aku tidak peduli karena aku menganggap kau hadiah dari orang tuaku. Tapi ulang tahun ini adalah berbeda hari ini, dan dia berjalan ke bengkel sendirian. Ini kesempatan kita, kata Raja Side. Kebisingan apa itu? Itu suara anak kecil. Oh tidak, aku harus pergi melihatnya. Gina sangat khawatir sehingga dia tidak menyadari bahwa dia memasuki hutan dateri. Tidak, dia memasuki hutan datar. Itu pasti Raja Side. Dia tahu betul bahwa sihir kita tidak berguna di sana. Dia akan tersesat di dalamnya. Masih lebih baik daripada bertemu dengan roh pemarah yang hidup jauh di dalam sana, kata peri-peri.
Hutan netri sangat lebat sehingga hampir tidak ada sinar matahari yang menembus untuk mencapai tanah. Gina harus mencoba dalam cahaya apapun yang tersedia, tapi dia terus bergerak maju. Hutan ini bukan tempat untuk anak kecil dan aku tidak akan menyerah sampai aku menemukannya, kata Gina. Akhirnya aku menemukanmu. Apa yang kau lakukan di sini? Aku terpisah dari orang tuaku. Aku takut dan sangat lapar. Apa kau punya makanan? Tentu saja Gina dengan senang hati memberikan semua makanan yang dibawanya sendiri. Oh, aku mendengar sesuatu. Itu pasti orang tuaku. Bisakah kau pergi melihat? Kata anak kecil itu. Gina ingin anak ini bersatu kembali dengan orang tuanya. Saat dia meninggalkan tempat itu, semua barang miliknya, anak itu berubah menjadi Raja Sida, mengambil semua makanan dan uang. Dan terus dia menghilang. Tidak ada orang di sana. Kemana anak itu pergi? Tunggu, di mana tasku? Aku kira anak itu telah membutuhkan daripadaku. Setidaknya aku sudah dewasa dan aku bisa menjaga diriku sendiri. Aku harap dia tidak dalam bahaya lagi. Aku harus menemukan jalan keluar sekarang. Raja Sida paling kesal mendengarkan Gina. Omong kosong, apa ini? Dia seharusnya takut dan marah. Tuan, kita harus kembali. Gadis konyol ini masuk lebih dalam dan bahkan kau tidak punya kekuatan untuk mempertahankan kegelapan hutan ini. Dan jangan lupa tentang roh pemarah. Kau benar, tanpa peri di sekitarnya, kegelapan hutan ini akan memakannya. Selamat tinggal gadis kecil. Hutan semakin gelap dan lebat. Gina tidak punya makanan dan uang sekarang. Sudah malam, jadi tidak ada sinar matahari di sana. Tapi itu tidak membuatnya takut. Tidak jauh dia mendengar suara. Tolong, kau tidak apa-apa? Aku kedinginan dan kakiku sakit, tapi kau punya pekerjaan lain untuk dilakukan daripada membantu orang sepertiku. Ya kan? Semua orang berhak mendapatkan bantuan, terlebih lagi mereka yang punya keberanian untuk memintanya. Gina segera memberikan mantelnya, topi musim dingin, dan sepatu botnya. Tapi kalau akan kedinginan, kau tidak bisa memiliki apa-apa. Aku tidak apa-apa. Kita selalu lebih kuat dari yang terlihat. Aku bisa menahan dingin. Kenapa kau tidak memberitahu di mana kau tinggal dan aku akan menemanimu pulang? Lalu aku akan kembali ke rumah. Wanita tua itu tersenyum pada Gina dan tiba-tiba bersihkan api keluar dari hatinya. Kegelapan di sekitar Gina mencair dan langit berbintang menjadi terlihat lagi. Apa yang terjadi? Gina, kemurahan hatimu telah mencairkan kegelapan hutan ini dan juga kemarahan di hatiku. Hanya orang dengan jiwa paling cemerlang yang bisa melakukan ini. Kau tidak punya uang, tidak ada makanan, tidak ada penghangat. Namun kau dengan rela memberikan sangat sedikit yang kau miliki dengan harapan dapat membantu seseorang yang membutuhkan. Kau memiliki jiwa yang sungguh cemerlang, Gina. Tapi siapa kau? Aku adalah roh hutan. Atau mereka memanggilku roh hutan yang pemarah. Orang-orang takut padaku karena masalah kemarahanku. Tapi kebaikanmu membuatku bahagia. Gina lihat ke atas. Gina tidak bisa mempercayai yang dilihatnya. Apakah bintang jatuh? Para peri melihat Gina setelah kegelapan hutan mencair dan mengirimkan cinta mereka. Ini bukan bintang, sayang. Pilih dan lihat. Ini adalah uang bintang, kata roh hutan. Astaga, bagaimana ini terjadi? Saat seorang manusia bisa menunjukkan kemurahan hati, maka aku kira semuanya mungkin. Gina tidak bisa mempercayainya. Dia menari di bawah langit berbintang. Keranjangnya di tanah diisi dengan uang bintang. Roh hutan memberi Gina baju baru dan melihatnya dengan kagum saat dia menari. Sepanjang malam itu adalah pemandangan yang mempesona. Gina menceritakan kejadian itu, yang mendengarnya sambil terkejut.
Oke, sejauh ini adalah hal teraneh yang terjadi pada ulang tahunku. Dia menggunakan uang ajaib untuk kebaikan rakyatnya. Dia membawa banyak perbaikan dalam kehidupan orang-orang kota. Kemudian Gina diangkat menjadi wali kota di kotanya. Dan orang kota pun senang kepada Gina karena kebaikannya. Selesai.